Membunuh orang bagi orang seperti itu bukanlah kejahatan, selama itu dilakukan atas nama Allah. Karena itu sangat mungkin bahwa Farid memang terlibat dalam jaringan terorisme. Ini bukan tuduhan yang mengada-ada atau merupakan perwujudan kriminalisasi ulama. Perang melawan terorisme harus terus didukung. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Indonesia itu adalah negara afektif dalam istilah antropologi, ya. Negara afektif itu adalah negara yang emosional. Kalau Menteri koordinasi bidang investasi misalnya dia marah, dia akan melampiaskan kemarahannya kepada lembaga-lembaga, partai-partai, ormas atau tokoh-tokoh tertentu, dan itu nggak bisa direm, nggak bisa ditahan oleh alat-alat atau aparat-aparat negara. Dan bahkan aparat negara itu harus bekerja sama untuk mewujudkan dan mengakomodasikan kemarahan atau afektivitas tersebut. Jadi saya yakin sekali ya, misalnya ditangkapnya Ustadz Farid Uqbah itu pasti nanti akan dilepas lagi karena nggak ada bukti-buktinya, dan ditangkap hanya untuk sementara untuk memberikan shock terapi saja. Kemudian ditangkapnya Ustadz Hamad, juga ditangkapnya orang-orang lain dari lembaga MUI, karena dianggap MUI selama ini tidak bisa sejalan untuk mewujudkan khilafah Nusantara. Apa yang disampaikan dari BNPT itu memberi hal warning bagi semua ya. Cuma kan tidak boleh digeneralisasi. Kalau digeneralisasikan seolah-olah semua partai berkamuflase menjadi tempatnya teroris. Semua orang ormas menjadi tempatnya teroris. Apalagi hari ini misalkan orang mendirikan ormas itu mudah gitu. Ormas apapun mudah, termasuk juga ormas Islam. Makanya dari BNPT harus memberikan klasifikasi para teroris itu, kalaupun berkamuflase menjadi aktivis ormas, itu ormas yang mana. Jangan sampai ada misleading, misinformasi di sini seolah-olah yang ditangkap publik bahwa ormas Islam itu menjadi tujuan aktivitas baru dari terorisme, termasuk partai politik. Nah, sampai sejauh ini kalau di kami dari P3 tidak ada itu yang namanya terorisme, karena yang kita kedepankan, yang kita kembangkan adalah ajaran Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam wasatiyah yang selalu kita sampaikan kepada kader-kader P3 dalam berpolitik gitu. Baik. Tidak ada generalisir, tetapi fakta bercerita bahwasanya ada oknum di lembaga, institusi, organisasi, dan kita tidak berharap itu jangan bertambah. Bagi yang termasuk yang sudah mulai melangkah punya strategi menyusup masuk, barangkali ini itu sudah ketahuan, takut ketahuan, jadi mereka harus mundur teratur. Mereka menghalalkan segala macam cara, ideologi, radikalisme, menggunakan kekerasan, intoleransi. Ya tentu kita beragama harus berhusnuzan. Kita menggunakan prinsip tadi dikatakan Islam rahmatan lil alamin, tapi lawan rahmatan lil alamin itu laknatan lil alamin. Mereka menciptakan anak yatim, bukan hanya menghardi anak yatim sebagai pendusta agama, tetapi menciptakan itu. Olehnya itu murni sama sekali bagaimana mengajak kita semua bangsa Indonesia menciptakan negara yang aman, ya. Untuk menghargai perbedaan, iya kita tetap hargai perbedaan, tetapi bukan hanya berbeda pendapat, akan tetapi sudah mulai melakukan aksi, dan itu dapat dibuktikan oleh aparat keamanan dengan teknologi canggih yang mereka gunakan untuk mengidentifikasi bahwasanya oknum ini bisa-bisa kalau dibiarkan merusak lembaga yang sudah terdaftar di Kumham, menggunakan visi misi dan menghargai dan menggunakan Pancasila dan 4 konsensus dasar berbangsa sebagai bangsa Indonesia. Sehingga pimpinan, kalau saya sebagai pimpinan di MUI umpamanya, lalu ada pembicaraan yang lebih sekret menyampaikan siapa anggota kami yang terlibat dari atas sampai bawah, kami bisa mawas diri, akan kami bina. Kalau tidak bisa dibina, ya tentu kita ada tindakan lain. Demikian juga saya sebagai Rois Syuriah PBNU, kalau diajak koordinasi siapa saja orang-orangnya, itu lebih efektif daripada melempar keluar begini. Saya memahami, sudah lama sebenarnya Prof. Irfan menyampaikan seperti ini, dan terima kasih kalau saya menyampaikan bagian mawas diri kita. Tapi kalau terus-terus disampaikan di publik begini,
Di Ya. tengah adanya beberapa ormas atau yang tertangkap, ini kan menjadi was-was pada kita semua. Efek pencitraannya kurang baik, koordinasinya pun juga menjadi kurang baik. Maka saya berharap koordinasi intensif saja secara senyap, tapi kerjaannya lebih maksimal. Dan ini musuh kita. Saya yakin juga bukan hanya di ormas atau di partai, banyak juga di ASN yang sudah dipecat gara-gara radikalisme, dan juga di tempat-tempat lain. Artinya ini musuh kemanusiaan, saya setuju, musuh kebangsaan ya. Tapi mari hal-hal yang sekiranya menimbulkan kecurigaan antara kita redam saja, dan kita kerja senyap efektif antar kita koordinasi. Ayo kita lawan bersama terorisme ini. BNPT umumkan teroris kini ubah strategis, gabung partai dan juga ormas Islam. Di Indonesia, teroris di Indonesia yang melakukan bom bunuh diri bisa saja mayoritas dari mereka beragama Islam. Mereka melakukan itu karena keyakinan yang mereka anggap jihad. Dan makna jihad yang seharusnya agung itu menjadi hancur oleh mereka karena dipakai untuk merusak dan menghilangkan nyawa sendiri dan orang lain dengan kekerasan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, benarkah konsep jihad di dalam agama yang mereka pakai? Bukan. Mereka menggunakan konsep jihad itu sebagai bagian dari melaksanakan agenda politik mereka, yaitu berlakunya negara satu agama. Para pelaku bom bunuh diri, para teroris di Indonesia mulai dari otaknya, perakit bomnya, sampai pengantinnya, punya ideologi politik yang sangat kuat. Otak dari bom bunuh diri sangat mungkin tahu kalau agama tidak mengajarkan bunuh diri, apalagi bunuh diri di dalam Islam termasuk dosa besar. Tapi dia nggak punya cara lain untuk menyampaikan pesan di terornya supaya mendapat perhatian negara selain dengan bom bunuh diri yang membawa korban jiwa. Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Irfan Idris mengatakan, keberadaan terduga teroris di sejumlah ormas Islam, partai hingga lembaga negara merupakan buntut perubahan strategis organisasi teror. Irfan mengklaim pola baru teroris menggunakan sistem demokrasi untuk masuk menguasai lembaga secara normal. Jangankan lembaga negara, jangankan partai, organisasi umat yang sangat kita harapkan melahirkan fatwa-fatwa atas kegelisahan umat terhadap persoalan kebangsaan itu juga dimasuki. Demikian kata Irfan dalam sharing session BNPT. Perubahan ini terjadi setelah pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi menyerukan kepada simpatisan pendukung militan dan juga kelompok inti agar tidak semuanya berangkat ke Suriah. Menurut Irfan, Abu Bakar al-Baghdadi menyilakan pengikutnya untuk melakukan aksi di negaranya sendiri. Mulanya mereka berencana menjadikan wilayah Poso, Sulawesi Tengah atau Filipina. Namun tokoh pendukung ISIS Santoso dieksekusi oleh aparat. Irfan juga menegaskan BNPT tidak bermaksud menuding sejumlah lembaga yang anggotanya ditangkap oleh Densus 88 anti teror sebagai organisasi teroris. Menurutnya, teroris menyusup dan tidak langsung melancarkan aksi teror, melainkan berupaya menguasai lembaga itu. Hal ini juga terjadi di perguruan tinggi. Tidak langsung melakukan aksi di pendidikan tinggi, tapi melakukan proses-proses awal, misalnya pembaiatan, pengajian dengan sangat disayangkan. Di mana sebelumnya dalam beberapa bulan, Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris. Sebagian dari mereka merupakan anggota partai seperti Partai Dakwah dan Partai Umat. Selain itu, mereka juga tercatat sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia atau MUI.